hal-hal yang direncanakan terkadang justru langsung dieksekusi oleh pemuda. Kalau generasi tua bukan tidak ada, cuman mereka masih kadang kalau orang-orang yang lebih tua itu masih mengandalkan ke pemuda. Soekarno itu dipaksa untuk mendeklarasikan Indonesia karena desakan dari golongan pemuda. Tunggu Ada bentar. pertikaian golongan pemuda dan tua. Maksudnya ini ancaman kalau nggak melibatkan generasi muda mau diturunkan juga. Ya? Bukan. Lu Bukan nggak berbentuk bisa ancaman. enaknya. Di 2045 Indonesia akan menuju Indonesia emas. Jadi dalam artian semua wilayah yang ada di Indonesia akan merasakan kenyamanan yang sama. Katanya sih seperti itu. Jadi menurut saya itu perlu diapresiasi. Bersama Imam Presma Steiba Pamekasan, Muhammad Ilyas Al-Husain, Presma Uniba Madura, Muhammad Dimas Andrean, Wapresma IAIN Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Said Mujtahidi. Selamat datang di program Breakdown. Kali ini kita akan mengupas soal politik bersama dengan anak muda di sini, yaitu saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Di sini ada Mas Ilyas, Presma dari Uniba Madura. Mungkin bisa sapa dulu pemirsa KTV. Selamat siang teman-teman. Sudah siap. Selanjutnya ada Presma dari Stiba Pamekasan, Stiba Pamekasan. Mas Imam, bisa sapa dulu pemirsa KTV. Siap. Yang di sana ada Wapresma yang sedang mewakili Presma dari IAIN Madura, Mas Dimas. Nah, sapa dulu Mas. Ya, selamat siang semuanya. Siap. Ya, bersama dengan anak muda tentu yang akan dibicarakan apa sih hubungan anak muda dengan politik. Kita akan bahas soal pilihan generasi muda di Pilpres 2024. Kenapa harus mengupas spesifik khusus tentang generasi muda? Karena kita tahu bahwa sepertiga pemilih pada Pilpres 2024 nanti yaitu adalah pemuda, yaitu 31, berapa persen gitu. Itu adalah pemilih usia 17 tahun hingga 30 tahun. Nah, sekarang di sini telah hadir anak muda juga yang sudah sama-sama memberikan hak memilihnya sudah satu kali ya, Pilpres 2019 ya. Ya. Yang sekarang akan memilih lagi. Saya ingin flashback terlebih dahulu. Dari Wapres duluan nih. Mas Dimas. Ya. Mas Dimas pada tahun 2019 di situ kan ada dua paslon nih. Ya. Waktu itu apa nih yang menjadi pertimbangan dari Mas Dimas untuk memilih waktu itu? Waduh. Apa yang jadi pertimbangan? Dalam artian bukan untuk menyalurkan pilihan, tapi Ya. menentukan pilihan. Waktu 2019 itu yang pertama saya pikirkan adalah karena dulu saya pernah juga sangat mendalami lah perihal-perihal tentang abdi negara. Nah, di situ saya agak condong sedikit ke Bapak Prabowo waktu itu. Karena ada Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan waktu itu. Jadi pilihan saya lebih ke situ. Gitu. Jadi pertimbangannya tidak banyak karena di situ saya tidak banyak mengikuti. Karena waktu itu saya baru-baru aktif kuliah, masih fokus dengan tugas-tugas saya. Usia berapa waktu itu, Mas? Kalau nggak salah, berapa ya? 2019 18 kan? tahun? Sekarang udah 3. Iya, 18 tahunan berarti. Iya, Oh, mungkin. berarti. Di usia 18 tahun itu menentukan pilihan apa pertimbangannya waktu itu? Yang jadi pertimbangan anak usia 18 tahun. Di usia 19 tahun, saya mikirnya apa aja deh yang penting lebih baik buat Indonesia, gitu loh. Oh, waktu itu? Oh, siap. Kalau Mas Imam sendiri gimana waktu itu nih? Iya, biar mengenang terlebih dahulu gitu. Waktu itu kan usia 18 tahunan berarti juga ya? Iya. Sekitar 18 tahun. 18 tahun. Mengupas masa lalu ya. Iya. Perihal menentukan sikap bahwasanya saya memilih paslon A atau B itu pada waktu itu saya memang baru pertama pemilihan sehingga belum tahu betul seperti apa dinamika politik, seperti apa hal-hal janji-janji politik, terus program-program tentang Indonesia ke depan.
saya hanya sekedar ya tahu saja pada waktu itu, karena pengalaman dalam segi politik juga belum mumpuni ya pada waktu itu, sehingga saya ikut pada karena eranya dulu saya juga sebagai pemuda Nahdlatul Ulama, sebagai pelajar Nahdlatul Ulama pada waktu itu kami juga ikut pimpinan dengan dengan apa yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama seperti itu. Kira-kira karena saya percaya kepada kiai-kiai NU itu bahwasanya pilihan mereka adalah dalam hasil musyawarah juga hasil istikharah. Berarti Itu pilihan mantap. waktu itu Samina wa Ta'na itu Samina wa karena Ta'na. berada di Iya. Ibnu apa dulu? Ya, Ibnu. Di Ibnu ya. Kalau Mas Ilyas sendiri waktu itu berarti usianya 17 tahunan. 17 tahun lewat dikit lah. Lewat dikit ya. Apa pertimbangan anak usia 17 tahun waktu itu harus menyalurkan hak demokrasinya? Setiap pemuda kan memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan yang terbaik bagi pemimpin masa depannya. Waktu dulu yang dilihat pasti karakter gaya kepemimpinan, kemudian sejauh ini apa yang sudah dilakukan, kemudian track recordnya mulai dari di usia muda itu sudah belajar di mana, kemudian pengalamannya baik di luar di dalam negeri, apa yang sudah dikontribusikan kepada bangsa ini ya, ini yang membuat kita mengaca lebih baik yang A ataupun yang B. Kemudian yang dipilih pada waktu itu ya orang yang pro terhadap pemuda, dalam artian merangkul juga terhadap pemuda. Jadi tidak semata-mata semuanya itu tentang jiwa-jiwa di atas pemuda. Jadi waktu itu pertimbangannya ya orang yang bisa membawa Indonesia lebih baik di mata kancah internasional. Iya. Dalam artian waktu itu masih SMA atau udah kuliah? Waktu itu udah belum kuliah sih. Belum kuliah. Cuma sudah selesai SMA. Sudah selesai SMA. Uh, Oh, berarti pertimbangannya adalah orang yang penting pro terhadap anak muda waktu itu ya. Yang penting pro bagi anak muda, kemudian bisa membawa nama Indonesia lebih terang lah di kancah internasional lah. Oke. Pasti kan ini nggak golput semua kan ya waktu itu? Enggak. Ya, kan sudah menyalurkan nih hak suaranya apa segala macam. Di situ juga ada pertimbangannya. Nah, setelah melihat sejauh ini berjalan 4 tahun pimpinannya, ini gimana? Apa yang disalurkan itu sangat sesuai atau tidak sih sebenarnya? Yang diharapkan waktu itu setelah memilih dari Mas Imam. Sebenarnya melihat ini berbicara tentang kepemimpinan yang sekarang. Iya. Berbicara itu kita mempunyai pandangannya masing-masing. Ketika apalagi seorang pemuda itu mempunyai pandangan bahwa sekarang tidak ada sama sekali kebaikan dari pemimpin sekarang, itu salah. Karena pemimpin itu memang tempatnya salah. Karena pemimpin itu tempatnya salah, ya kebenaran itu hanya orang-orang yang berpihak kepada dia. Jadi bagaimanapun komentar saya, misalnya, saya bukan berarti seorang yang pro, juga bukan seorang yang kontra kepada pemimpinan sekarang. Saya juga kepada kepemimpinan sekarang itu saya saya rasa tidak menyesal lah untuk memilih, menetapkan, karena memang mimpi Nahdlatul Ulama utamanya ya, itu memang benar-benar tercapai dengan kepemimpinan yang sekarang. Meskipun tidak 100%, pastinya kan memang setiap pemimpin lah pastinya mulai dari Soekarno sampai sekarang pasti ada 1 atau 2 yang menonjol dan ada beberapa yang kurang pastinya. Sehingga ada orang yang kontra menilai kekurangannya saja, yang pro sehingga terus membangga-banggakan menilai kelebihannya saja. Padahal kita seorang pemimpin pemuda ya juga harus tahu mana yang perlu dikritik dan mana yang perlu diapresiasi, seperti itu. Oke, kritik dan aspirasi dan apresiasi. Apresiasi. Nah, sekarang saya butuh apa nih, Mas Ilyas, masukan terhadap pemerintah yang sekarang yang sudah berjalan 4 tahun. Ini sebelum mengarah terhadap 3 paslon nanti. Kalau masukan sih gimana saya memberikan masukan, cuma
posisi mahasiswa itu di tengah-tengah, dalam artian tidak mungkin masyarakat itu memikirkan mengenai undang-undang ini, dampaknya mereka sudah memikirkan pekerjaannya masing-masing. Nah, justru yang harus mengontrol kebijakan pemerintah ya pemuda dengan mahasiswa lagi. Kalau sudah mahasiswanya diam, tidak ada pergerakan, tidak ada dinamika penekanan, maka selama beberapa periode itu akan berjalan apa yang diharapkan oleh golongan-golongan tertentu, karena bangsa ini kan didirikan untuk semua orang. Jadi selama periode berjalan sampai sekarang, ya tugasnya pemuda mahasiswa mengontrol apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Semisal kurang pro terhadap rakyat, mementingkan golongan-golongan tertentu, ya kita sebagai pengontrol, menjadi Engine of penekan, control maksudnya kan, menjadi penekan bagi mereka. Ada saatnya juga kita menjadi orang yang pendukung apabila ini berbicara masalah kemaslahatan bersama. Nah, ada waktunya juga kita menjadi pengontrol. Kalau kita cuma diam pro selamanya, itu nggak mungkin. Jadi setiap kebijakan yang keluar pasti ada imbas positif dan negatifnya, dan itu yang menjadi penekan adalah teman-teman lah. Oke. Kita lah. Ya, yang ingin saya tahu dari hasil kajian dan pengamatan Mas Ilyas, apa nih masukan yang perlu jadi PR untuk ke depan nanti dari kepemimpinan yang sejauh yang berjalan hingga sekarang ini? Apa masukannya? Masukannya sih, kalau ditulis banyak, dalam artian Satu aja gitu. selama ada di bangku kekuasaan, maka yang harus dilirik lagi adalah kepentingan bersama. Tidak yang harus sekarang nggak mementingkan tidak kebersamaan. harus mementingkan kelompok golongan-golongan tertentu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Dinamika yang sekarang terjadi adalah ada saling todong kebencian, ada fitnah yang terjadi, yang ini yang akan menyebabkan pecah belah negara ini. Dalam artian, kalau ini semakin berlarut, di awal pasti janji atau ucapannya pasti bergerak bersama, mementingkan kedaulatan rakyat apa yang lainnya. Jadi kekuasaan memang menggoda. Jadi sejauh mana orang tetap mementingkan kemaslahatan bersama. Jadi koreksinya ya jangan mementingkan kepentingan sepihak. Oh, maksudnya yang sekarang itu mementingkan kepentingan sepihak. Ada sebagian seperti itu, ada sebagian yang perlu dikoreksi lah. Oke, gak usah dijabarkan aja. Kalau dari yang perlu diapresiasi dari pemerintahan yang sekarang, apa nih dari Mas Dimas? Yang perlu diapresiasi ya dari Pak Jokowi. Ada atau enggak dulu? Kalau nggak ada bilang nggak ada, gak apa-apa gitu. Serius ya? Biar simpel aja. Enggak. Melihat dari perkembangan Indonesia yang katanya adalah yang perlu diapresiasi ya, salah satunya yang katanya mau menuju Indonesia Emas di tahun 2045, ya kan. Nah, itu menurut saya perlu diapresiasi karena melihat dengan kondisi yang tidak merata di Indonesia. Ya, contohnya ada beberapa daerah yang mungkin merasakan kenyamanan yang di kepemimpinan yang sekarang, dan ada beberapa daerah yang tidak merasakan yang kenyamanan yang sama di kepemimpinan sekarang. Nah, di 2045 itu menurut saya sangat diapresiasi karena di situ saya melihat dari beberapa forum yang pernah saya ikuti, penjelasannya adalah di 2045 Indonesia akan menuju Indonesia Emas. Jadi dalam artian semua wilayah yang ada di Indonesia akan merasakan kenyamanan yang sama. Katanya sih seperti itu. Jadi menurut saya itu perlu diapresiasi. Terus yang saya tanyakan adalah Mas yang tinggal di Madura merasakan yang nyaman atau tidak? Tadi katanya tidak semua nyaman sekarang. Ada beberapa daerah yang nyaman, ada beberapa yang tidak. Yang di Madura ini Mas merasakannya nyaman atau tidak itu? Ya, Tahu separuh-separuh ya. Ya, kalau kenyamanan dari kepemimpinan ya, ya bisa dikatakan nyaman, bisa dikatakan enggak sih. Karena dari kepemimpinan Saya mau tidaknya tidak nyamannya. Iya. Ketidaknyamanan di Madura adalah di bagian transportasi. Kita lihat ada beberapa daerah yang mungkin sudah diciptakan yang namanya kereta cepat.
Nah, sedangkan di Madura saja kereta pun belum ada. Butuh kereta. Kalau dibilang butuh enggak ya Mas, mungkin akan ada beberapa pendapat yang berbeda. Akan ada yang Kalau Mas butuh. Dimas? Kalau menurut saya yang mungkin lebih suka lah dan lebih butuh untuk keluar atau masuk Pulau Madura, itu lebih butuh. Karena itu akan meminimalisir waktu lah, dan juga untuk biaya kemungkinan bisa diminimalisir juga. Oke, Seperti itu. singkatnya saja. Lebih membutuhkan kereta atau tol Trans Madura? Tol Trans Madura. Tol Trans Madura. Sama-sama diwacanakan dua-duanya. Kalau tol Trans Madura lebih butuh ini, lebih butuh kereta kalau saya pribadi. Oh iya, Karena kebutuhan yang dimaksud biar lebih cepat dan lebih ekonomis gitu maksudnya. iya, karena juga kan tol itu kan cuma bisa digunakan mobil. Sedangkan kereta bisa digunakan oleh semua orang yang meskipun nggak punya mobil. Oh, berarti berbasis kebutuhan. Kebetulan ini adalah kebutuhannya transportasi. Oke, kalau yang nyamannya apa dari kepemimpinan pemerintahan yang sekarang yang dirasakan nyamannya di Madura? Nyamannya di Madura apa ya? Lo gak ada berarti ini? Gak apa-apa, jujur aja. Kalau emang gak ada, gak usah dicari. Gak usah dicari. Kayaknya nggak ada sih. Gak ada. Berarti emang gak nyaman berarti kepemimpinan yang sekarang? Ya, Untuk kurang nyaman. Bukan nggak dalam- nyaman ya, kurang nyaman. kurang nyaman. Oke. Ya, ini sebenarnya sebatas intermezzo untuk apa yang harus dilakukan oleh pemimpin Indonesia nanti ke depan seperti apa. Karena akan ditentukan nanti pada 14 Februari 2024. Sekarang sudah ada 3 paslon. Yang nomor urut pertama itu Amin, Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Terus yang kedua itu ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang ketiga ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Nah, ini kenapa kita mengupas saat ini adalah soal pilihan generasi muda. Setidaknya ini jadi pandangan awal bagi generasi muda yang menyaksikan diskusi kali ini. Yang ingin saya tahu dari Mas Ilyas ini terlebih dahulu, sebenarnya pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan dalam kacamata generasi muda? Masih muda kan masih? Masih muda. Pemimpin seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan versi pemuda, adanya keterlibatan pemuda dari segi berbagai macam sektor. Jadi sebelum mengeluarkan kebijakan itu dibenturkan pikiran, kemudian diujilah ini baik atau tidaknya. Keterlibatan pemuda itu memang penting dalam siklus pemilu. Sebelum itu, ini keterlibatan secara langsung atau tidak langsung? Keterlibatan secara langsung. Maksudnya seperti paslon nomor 2? Lu enggak, ini nanya aja. Jadi dalam memilihnya, kalau seperti paslon nomor apa ya kita hormati saja lah, karena kan sudah ditetapkan apa yang lainnya. Cuma rakyat akan menilai secara. Kenapa harus melibatkan anak muda? Contoh sederhananya seperti ini, ketika satu keluarga itu yang pasti menanyakan ke orang yang berkuliah, orang yang lebih dianggapnya berpendidikan, ini kita mau pilih ama yang mana. Tidak mungkin kayak yang usia kayak kakek nenek, kemudian orang tua, itu pasti menanyakan ini yang baik, pilih yang mana. Pasti konsultasinya ke yang muda. Jadi dari yang muda itu pasti merambat ke satu keluarga, merambat ke satu dusun, merambat ke satu desa, kemudian nanti akan menyeluruh lah. Ya bisa dipastikan lah separuh itu pasti 50% lah pasti mengikuti lah apa yang sudah difikirkan matang-matang oleh teman-teman. Oh, berarti yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa melibatkan anak muda. Nah, benar. Nah, kalau menurut Mas Imam seperti apa? Nggak perlu atau enggak sih sebenarnya melibatkan anak muda? Ntar dulu, Mas. Politik panas di dalam ASI ya. Pemanasan dulu. Iya. Perihal keterlibatan pemuda pada politik 2024 ini sangat penting. Penting, itu menjadi barometer utama untuk memilih pemimpin Indonesia yang akan datang atau tidak sebenarnya? Iya,
seperti yang sampaikan tadi bahwasanya pemuda itu cukup berapa persen itu kata sampean tadi ya? 31% pemilih. Ya, sudah cukup untuk kalau itu terakomodir semua, itu sudah cukup untuk memenangkan satu paslon. Ya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Terus keterlibatan pemuda, karena pemuda tidak hanya punya peran saat pemilihan saja. Ke depan siapapun pemimpinnya, suka ataupun tidak, itu harus kita yang ikut andil dalam menjalankan programnya. Jangan mentang-mentang itu bukan pilihan saya, sehingga pemuda hanya mengkritisi semua, menyalahkan. Tidak ada hal yang perlu diapresiasi. Juga program-programnya itu harus pemuda yang harus menjadi mentornya seperti itu, menjadi eksekusinya. Karena dari 3 paslon itu program-programnya itu sudah luar biasa semua. Semisal itu memang ada keterlibatan pemuda di sana dari beberapa calon ya, ada keterlibatan pemuda di situ, itu siapapun pemimpinnya Indonesia akan menjadi emas. Karena emas di 2024 itu 2045 itu bukan berarti di pada waktu itu presidennya. Kita pasti membacanya bisa juga itu adalah peran Soekarno pada waktu itu. Bukan berarti nanti itu Indonesia menjadi emas, itu yang berhasil pemimpin pada waktu itu gitu. Bisa jadi ya memang pemimpinan sekarang atau pemimpinan yang akan datang seperti itu. Itu semua ada perannya. Seperti halnya misalnya gini, ada peribahasa ya, bahwasanya 100 kali pukulan itu tidak pecah di akhir pukulan. Itu melalui dari awal pukulan terus menerus akhirnya menjadi pecah seperti itu. Itu bukan 2035 emas itu bukan hasil dari presiden yang pada waktu itu. Itu juga hasil mulai dari Soekarno terus yang lain sebagainya. Sehingga juga ada peran mereka di situ. Bukan hanya peran pada presiden di 2025. Jadi pemuda itu harus penting. Apalagi di 2025 itu kita yang harus menjadikan emas itu. Utamanya selain juga presiden justru kita yang akan menjadi penggerak atau yang mengeksekusi dalam hal 2034 emas itu. Iya. Jadi sangat penting. Tadi menyampaikan bahwa ketiga paslon yang sudah dipaparkan beberapa ada program sudah mendengarkan, mungkin programnya sudah bagus-bagus semua dan akan lebih bagus lagi kalau melibatkan anak muda. Berarti walaupun nggak melibatkan anak muda kan sudah bagus. Maksudnya? Udah tadi menyampaikan programnya semuanya sudah bagus semua dijalankan. Ketika melibatkan anak muda akan lebih bagus. Berarti kan programnya sudah bagus nih. Walaupun nggak melibatkan anak muda berarti kan sudah bagus. Ya. Nggak juga, cuman gini. Berarti mereka nggak bagus kalau nggak melibatkan anak muda? Ya pastinya perubahan kalau tidak ada pemuda itu kurang manis lah. Karena pemuda pada era dari zaman ke zaman, perubahan di Indonesia ini diperani oleh seorang pemuda semua. Mulai dari zamannya Pak Soeharto, terus ke Orde Baru, itu semuanya adalah peran pemuda. Jadi saya rasa program sebagus apapun dari 3 paslon, kalau tidak melibatkan pemuda, saya pastikan itu tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan berhasil untuk menjadi Indonesia emas. Itu mungkin sedikit ya kupasan lah dari saya. Iya. Menurut Mas Dimas seperti apa nih? Kalau Mas Dimas ini sendiri. bagus nih pembahasannya. Soalnya kan kita membahas tentang perlu nggak tadi tentang pemudaan. Iya. Dalam melibatkan pemuda. Iya, tadi melibatkan pemuda. Enggak, sekarang saya mau balik lagi ke yang awal. Siapa tuh punya versi yang berbeda. Dalam artian pilihan anak muda atau pemimpin seperti apa yang dibutuhkan saat ini sebenarnya. Yang pertama. Untuk kepemimpinan ya kita pasti memiliki pendapat masing-masing ya, karena kita bertiga di sini tidak real mewakili seluruh pemuda di Indonesia. Cuma kalau pendapat saya sendiri sama, saya setuju dengan Mas Ilyas sama Mas Imam tadi bahwasanya pemimpin yang diperlukan di 2024 nanti adalah pemimpin yang harus melibatkan pemuda. Karena tadi yang saya tanyakan tentang program sama Mas Imam itu menurut saya setiap program sudah bagus. Bisa dikatakan sudah bagus.
Tapi alangkah Berarti nggak baiknya butuh anak muda udah. belum mas, Belum. selesai. Gimana ya? Alangkah baiknya melibatkan anak muda katanya kan. Nah, saya setuju dengan hal itu karena regenerasi setelah ini, regenerasi 5 tahun setelah ini, setelah kepemimpinan di 2024 ini, yang melanjutkan bukan lagi generasi mereka, tapi generasi kita. Semisal generasi kita itu tidak dilibatkan sejak sekarang, apa yang bisa kita ambil pelajaran untuk melanjutkan pada yang mau menuju ke Indonesia Emas di 2045 nanti, di 22 tahun mendatang nanti, seperti itu. Karena kan kalau saya mengutip dari sebuah buku nih yang saya dapatkan di sebuah forum, itu generasi katanya dibagi 3. Ada Gen X, Milenial sama Gen Z. Nah, mungkin di 3 paslon ini merupakan Gen X. Sedangkan kita yang lahir di tahun 2000-an atau enggak antara Gen X ke Gen Z itu adalah milenial, kaum milenial. Nah, siapa yang akan meneruskan perjuangan kaum Gen X ini? Ada yang generasi milenial. Ada. Paslon nomor 2. Lu kan ada, saya menyampaikan ada. Iya kan ada. Berarti perlu untuk melibatkan anak muda karena kita melihat sejauh ini betul kata Mas Imam tadi. Semua perjuangan-perjuangan yang ada di Indonesia itu semuanya melibatkan anak muda. Tidak ada yang tidak melibatkan anak muda. Termasuk dengan kemerdekaan Indonesia. Oh, berarti ini untuk regenerasi, mempersiapkan generasi pemimpin yang akan datang, gitu loh maksudnya. Gini Mas, dibutuhkan kepemimpinan yang melibatkan anak muda supaya isu atau tujuan untuk menuju Indonesia Emas di 22 tahun mendatang itu bisa tercapai karena yang akan melanjutkan ke 2045 bukan lagi mereka tapi generasi kita. Karena yang bertiga ini kompak, yang ingin saya tanyakan adalah mampukah anak muda untuk terlibat aktif dan secara langsung? Menurut Mas Dimas, Mas Dimas dulu, mampu nggak sebenarnya? Takutnya cuma diusulkan suruh terlibat tapi tidak mampu, gitu maksudnya. Loh ya, apa ya? Lupa saya patah ya. Gak apa-apa, santai. Minum aja dulu. Gini, kalau ditanyakan mampu apa enggak, setiap pemuda itu kan beda-beda. Oke. Cuma dari ketiganya yang ada di sini, saya pastikan kita mampu, Mas. Secara umum, kan belum tentu yang ketiga ini yang secara dilibatkan. Secara umum, mampu nggak sebenarnya pemuda di Indonesia itu untuk terlibat secara langsung? Kalau melihat dari setiap potensi setiap daerah, dan karena ini juga semakin mudah di era digital, saya melihatnya pada umumnya kita mampu. Contoh yang membuat keyakinan Mas Dimas itu mampu apa nih? Kita lihat di sini aja. Kalau kenegaraan mungkin terlalu besar ya. Iya. Kita lihat di Madura saja. Di Madura aja. Atau enggak? Pernah jadi negara juga Madura. Masa? Pasca kemerdekaan. Diusulkan jadi provinsi lagi. Gimana? Kita lihat di Madura saja. Ada nggak beberapa perihal politik atau dinamika politik yang tidak melibatkan pemuda? Ini nanya ke saya Mas. Enggak. Oh iya, gimana? Iya kan, menurut saya Soalnya saya yang hostnya. pasti ada Mas. Oh, Soalnya iya. dari setiap partai itu, nah kita dibahasnya sudah ke partai ini. Nah, setiap partai itu tidak mungkin mereka akan terus-menerus ada di partai itu. Pasti ada regenerasinya. Nah, kelihatannya partai apapun sampai sekarang yang ada di Madura ini, cukup Madura ya, sepertinya sudah mampu nih anak-anak muda untuk melanjutkan apa yang menjadi visi dan misi partai tersebut. Contohnya seperti sekarang, banyak kan calon-calon pemuda yang masih berumuran gak jauh lah dari kita, bisa dibilang gak jauh kan, kayak adalah dari partai apa gitu. Partai apa itu? Maksudnya dari beberapa partai yang ada di Madura itu sudah ada calon yang mewakili dari generasi muda gitu maksudnya. Jadi kalau dibilang mampu ya mampu. Itu. Kalau menurut Mas Imam, apa nih barometer sebenarnya kemampuan anak muda bisa dilibatkan? Takutnya cuma ngusulin aja, ngasih tahu kepada generasi muda yang lain bahwa kalau mau milih adalah memilih pemimpin yang melibatkan anak muda. Makanya saya ini ingin
agar ucapan tersebut bisa diberikan argumentasi. Menurut Mas Imam seperti apa? Barometer apa sebenarnya yang menjadi tolak ukur kemampuan anak muda untuk terlibat secara langsung di Indonesia? Mas Imam. Oh, Mas Imam. Sebenarnya kita lihat dari sisi apa dulu ya Mas? Kira-kira Ya terserah mau melihat dari sisi apa. ya. Kalau sampai nanya bahwasanya kita mampu ya kita harus terutama mindset dulu. Kita kadang Pertanyaan saya adalah barometer apa yang teman-teman di sini semua kompak menyatakan bahwa generasi muda itu mampu untuk terlibat secara langsung. Kita ambil contoh saja Konstantinopel yang tidak pernah bisa dipecahkan itu pecah dan bisa ditaklukkan oleh pemuda. Ya banyak sejarah yang menceritakan, banyak sejarah yang mampu menaklukkan suatu hal yang tidak bisa ditaklukkan oleh pemuda. Itu justru ditaklukkan oleh pemuda. Kita kalau berbicara mengukur tolak ukur barometer kita mampu atau tidaknya. Untuk mengukur apa sih barometer bahwa memang generasi muda itu mampu dilibatkan secara langsung gitu dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Sebenarnya pemuda-pemuda hari ini tuh mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing. Tergantung kita itu ada di bagian mana untuk kemampuan itu. Yang penting ada keterlibatan lah dari yang pemerintah. Penting ada keterlibatan dari berarti pemerintah. Walaupun hanya sebatas pemeran figuran aja. Ya pemeran yang penting juga. Ada yang dilibatkan aja gitu atau memang paten harus anak muda. Ya yang tua, menurut Mas Imam aja gitu. Iya kalau yang tua sama yang muda sudah kerja sama itu sudah tidak ada yang tidak mungkin lah. Berbicara itu kita pemuda itu kan geraknya lebih cepat. Kalau yang tua bukan tidak ada, cuman jarang. Kalau yang muda itu masih fresh-freshnya ya. Pengetahuannya masih ya fresh, tenaganya masih fresh, otaknya masih fresh. Jadi hal-hal yang direncanakan terkadang justru langsung dieksekusi oleh pemuda. Kalau generasi tua bukan tidak ada, cuman mereka masih kadang kalau orang-orang yang lebih tua itu masih mengandalkan ke pemuda. Seperti itu. Iya. Butuh kolaborasi. Nah, dan memberikan contoh-contoh yang sejarah. Ini yang ingin saya tanyakan ke Mas Ilyas. Tadi kan contohnya ini, zaman-zaman dulu ini banyak yang melibatkan pemuda dan itu berhasil apa segala macam. Sama nggak pemuda yang dulu dengan yang sekarang? Tanpa dipaksa untuk bukan secara usia loh ya? Iya. Setiap zaman pasti beda. Kalau dulu nggak ada konten kreator TikTok yang menghasilkan uang, sekarang orang duduk YouTuber desain apa itu sudah dapat uang. Oke. Kalau pikirannya orang zaman dahulu, kalau mau dapat uang yang harus kerja ke ladang apa yang lainnya. Kalau sekarang duduk udah dapat uang dari penghasilan. Yang perlu saya sampaikan ini lagi. Pemuda itu tidak minta gemis-gemis untuk dilibatkan tanpa dipaksa untuk terlibat. Seluruh elemen ini pasti ada pemudanya. Dalam istilahnya sebagai penggerak keterlibatan pasti terlibat. Contohnya beberapa dekade tahun-tahun yang lalu ketika sudah terjadi kezaliman rezim, kemudian krisis moneter, justru yang melengsarkan adalah dari teman-teman pemuda. Sebelum satu hari Soekarno itu dipaksa untuk mendeklarasikan Indonesia karena desakan dari golongan pemuda. Ada pertikaian golongan pemuda dan tua. Maksudnya ini ancaman kalau nggak melibatkan generasi muda mau diturunkan juga ya? Bukan ancaman. Cuma pemuda itu tidak dipaksa untuk diterlibatkan apa yang ini, tapi
selama berjalannya waktu yang menjadi pemain itu pasti di teman-teman pemuda, karena bentuk kreativitas, karya, kemudian apa itu ada pada pemuda. Contohnya misal sekarang kayak yang membuat tren, kemudian informasinya menyeluruh se-Indonesia, yang membuat dia terkenal mulai dari akun TikTok, Instagram, YouTube, apa yang lainnya, itu kebanyakan pelakunya adalah pemuda. Sekarang sudah jarang melihat bahwa YouTuber ini adalah orang yang berusia 50, ada beberapa orang. Cuma sekarang yang boomingnya pasti pelakunya itu adalah teman-teman muda. Oke, pertanyaan saya, sama nggak kapasitasnya sebenarnya antara pemuda yang dulu dengan yang sekarang? Karena tadi yang dicontohkan adalah dulu ini pemuda dulu bisa memecahkan ini apa segala macam. Sama nggak sebenarnya? Samanya pasti sama, karena sama kualitasnya. kualitas secara Atau lebih berkualitas yang sekarang? Atau lebih yang dulu? sama saja sih. Sama Jadi saja. secara mungkin dulu kan komunikasinya terbatas. Kalau mau ngirim tulisan harus lewat pos. Sekarang kan sudah ada email, ada apa yang lainnya. Secara jiwa kepemudaan pasti sama. Oke. Jadi beda geraknya pemuda dengan orang yang lebih dewasa, yang lebih memikirkan keluarga, apa yang lainnya. Kalau di ranah pemuda, mereka akan melirik bagaimana berkarya, kemudian bagaimana dilirik oleh orang, mempunyai nilai tawar. Jadi tidak semerta-merta, misal ini pemuda, misal namanya Ilyas ini, apa yang menjadikan Ilyas itu berpengaruh di lingkungan sekitar. Misal Ilyas itu siapa? Oh, dia yang senang nulis, dia yang sedang jadi konten kreator, oh dia yang mempunyai karya segini, oh dia yang sudah mempunyai buku. Itu yang jadi nilai Promosi nih maksudnya. itu yang menjadi nilai tawar dari pemuda. Kalau pemudanya hanya diam, mager, apa yang lainnya, ya sama, katanya itu pemuda. Cuma pemuda yang bisa menggerakkan satu circle, menggerakkan seluruh elemen, itu yang dijadikan patokan. Oke, Mas Imam, kira-kira selain soal pemimpin yang melibatkan pemuda, apa nih yang menjadi kecenderungan akan dipilih oleh generasi muda? Gimana Mas? Pemimpin, selain soal pemimpin yang melibatkan anak muda, pemimpin seperti apa kategori yang lain yang akan menjadi pilihan generasi muda? Asik ini Mas. Sebenarnya yang juga pemimpin hari ini lebih tantangannya lebih besar lagi ya Mas. Semakin ke depan itu maksudnya tantangannya lebih besar lagi. Bukan hanya sekedar di Indonesia saja hari ini. Kita juga perlu menyelesaikan konflik-konflik luar negeri sekarang. Juga bagaimana juga kita bukan hanya menuntaskan permasalahan di Indonesia, tapi permasalahan di luar juga kita sekarang juga harus perlu peran pemimpin Indonesia, utamanya presiden, untuk bagaimana ikut andil juga untuk menyelesaikan itu, seperti itu. Oh, berarti maksud sampean itu paslon yang perlu dipilih adalah paslon yang menyampaikan secara terbuka ingin membantu mendamaikan Palestina Israel gitu. Itu maksudnya. Bukan seperti itu juga sih. Gimana? Kalau masalah itu banyak ada semua kayaknya. Kalau Amin katanya kalau menang mau mendamaikan. Kalau maksudnya, Prabowo Pak Ganjar pernah menolak bendera berkibar di Indonesia. Sebenarnya kan saya tidak ada di mana-mana, Mas. Lo enggak ini nanya. Iya sih ya. Cuman ya kita perlu pemimpin yang memang benar-benar bukan cuma hanya memihak, karena ketika berbicara Indonesia kita tidak berbicara Islam ya Mas. Kita berbicara semuanya, tidak berbicara Palestina, tapi bagaimana kita mendamaikan satu negara dengan negara yang lain, bukan malah memanas-manasi satu negara, karena di Indonesia sangat banyak mayoritas, sehingga kita memanas-manasi satu negara sehingga negara yang lain memandang kita ada di pihak dia semua. Kita maunya pemimpin yang bisa mendamaikan dari negara ke negara yang lain. Oke. Juga Berarti yang dibutuhkan itu adalah yang dibutuhkan atau yang kemungkinan akan dipilih oleh generasi muda adalah yang dia pemimpin itu yang mampu atau bisa lah
dalam artian punya kapasitas untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Iya. Itu. Pertanyaan saya, lebih penting mana menyelesaikan persoalan dunia ketimbang siapa tahu nanti fokusnya hanya persoalan dunia saja daripada persoalan di dapur sendiri belum selesai juga gitu. Ya kalau berbicara lebih penting mana, memang harus Indonesia dulu. Oh, berarti Seperti itu. harus Iya, fokus di Indonesia harus dulu Indonesia sebenarnya. dulu, karena kita kan jangan libatkan ke Indonesia saja. Kita sebelum menyelesaikan masalah orang lain, kita selesaikan dulu masalah kita, kan seperti itu. Jadi kita pribadi maksudnya. Jadi sama, sebelum pemimpin kita menyelesaikan masalah di luar, kita juga perlu menyelesaikan masalah di dalam. Tapi ketika keadaan darurat, kita juga harus bisa membagi, kan seperti itu. Oh, harus tanggap. Harus tanggap. Kita jangan nunggu kita belum selesai di Indonesia, kenapa harus kita menyelesaikan negara lain? Bukan seperti itu kan. Kita harus juga bisa berperan antara dalam dengan luar, kita sama-sama berperan, sama-sama juga diselesaikan seperti itu. Kalau nunggu di dalam dulu beres baru berkontribusi keluar, itu kan apa namanya, tinggal diam ya terhadap apa yang terjadi. Itu sebenarnya pertama. Untuk yang kedua juga peran wanita. Bagaimana pemimpin yang juga bisa sekarang banyak isu-isu yang Isu apa isu ini? yang seksual, Diskriminasi perempuan atau diskriminasi perempuan juga. Karena tidak ada calon perempuan soalnya. Ya, terus sejauh ini kan baru Bu Mega yang menjadi calon jadi perempuan. Yang menjadi calon perempuan. Siapa Jadi presidennya. capres cawapres yang oh iya, dari perempuan Baru siapa? Gak ada kan? megang, ya. Sejauh ini kan? ya. Justru itu juga keterlibatan karena generasi ke depan itu lahir dari didikan seorang perempuan. Kalau bahasanya ya madrasah pertama kita adalah perempuan. Oh iya, Jadi- cukup aja jadi ibu rumah tangga kan mendidik anak. Maksudnya Gimana? peran pemimpin terhadap perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, Oke. entah dari ke pengayoman terhadap perempuan gitu. Oke. Kalau Mas Dimas apa nih? Kategori pemimpin seperti apa yang akan menjadi pilihan anak muda? Pemimpin yang menjadi salah satu faktor pendorong untuk dipilih oleh anak muda. Yang pertama harus bisa menyelesaikan permasalahan di dapur sendiri, itu yang terpenting. Karena meskipun tidak ada gunanya kita menyelesaikan permasalahan di luar Indonesia, kalau di Indonesia saja belum selesai kan. Oke. Banyak permasalahan-permasalahan, contohnya tentang HAM yang tadi itu, yang Rempang yang juga belum selesai sampai sekarang. Dan HAM juga- yang apa ini yang HAM? Nggak takut nyenggol paslon 2 gitu maksudnya, yang isunya ke sana. Anda Oh. ini kan ada pasti kan setiap aktivis ini pasti tahu lah tentang gerakan November Hitam kemarin. September Hitam kemarin. Dan di situ kan banyak memakan korban. Tentunya ada banyak aktivis yang hilang lah di waktu itu, dibunuh lah, diracun. Itu juga belum selesai, Mas. Mekanismenya ditemukan, cuma itu belum tuntas. Kalau Nah, di daerah juga ada yang kayak gitu. Hah? Pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap anak muda juga ada. kalau di sini kayaknya, kalau di Madura ya, kayaknya ada, cuma tidak sampai seviral di luar Madura. Karena di luar Madura mungkin lebih mudah, Mas. Oke, persoalan HAM terus apa lagi yang perlu diselesaikan sebenarnya? Pemimpin yang mau menyelesaikan apa lagi? Juga persoalan perekonomian. Ekonomi. Kenapa ekonomi di Indonesia? Nah, Bukannya bertumbuh katanya. perekonomian di Indonesia ini isunya ya, bisa diakui atau tidak, katanya nilai mata uang ini semakin rendah. Ini ini cuma diskusi di ruang ngopi saja sebenarnya yang saya bawa ke sini. Itu memang semuanya kita setuju dengan hal itu. Karena beberapa barang yang kita mau itu mengalami peningkatan tentang harga, sedangkan pemasukan itu tetap saja nggak ada kenaikan seperti itu. Jadi bisa dikatakan perekonomian di Indonesia ini tidak merata. Jangankan di Indonesia ya, di Madura saja menurut saya tidak merata. Pernah timbul pertanyaan dalam pikiran saya, kenapa sih Pamekasan itu menjadi sepertinya seolah-olah menjadi pusat perekonomian di pulau ini. Contohnya Eiger ada di Bangkalan sama di Pamekasan. Pizza Hut
Kebebasan. Terus apa nih? Gacuhan. Gacuan. Kenapa sih nggak di Sumenep? Kenapa sih di Bangkalan? Kenapa sih nggak di Sumenep? Oh, maksudnya perekonomian yang lain itu gak bagus gitu, pasarnya gak bagus di sana. Oh, bukan. Gimana? Saya nanya ini. Bukan. Seperti itu, Mas. Intinya pemimpin yang dibutuhkan di 2024 nanti bukan cuma untuk melibatkan muda, bukan cuma menyelesaikan permasalahan tentang HAM, juga permasalahan perekonomian itu. Karena apa ya, kalau bicara tentang perekonomian ini kayaknya per tahun pasti ada permasalahan, pasti. Jadi alangkah baiknya nanti kepemimpinan setelah ini itu bisa memperbaiki tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti itu. Iya. Berarti yang dibutuhkan adalah pemimpin yang punya konsen terhadap HAM dan ekonomi. Betul. Oke. Setuju nggak kepada keduanya kalau Mas Ilyas? Saya punya persepsi lain. Nggak setuju maksudnya ke yang keduanya? Setuju, cuma Setuju atau tidak dulu ini? setuju. Nah, gimana persepsinya? Menentukan pilihan sih kita kembali ke semuanya bisa menilai. Cuma yang diharapkan itu satu, yang bisa menebarkan kemaslahatan baik dalam sektor pendidikan ekonomi yang lainnya. Teman-teman kita yang kekurangan ekonomi bisa mengenyam dunia pendidikan. Bayi ya, kemudian bisa mengenyam kesehatan, tidak sulit untuk berobat di desa. Kemudian kemaslahatan bersama lah yang dipikirkan tanpa mementingkan satu golongan. Kemudian mereka bisa membawa Indonesia untuk bisa bertarung dan lebih mandiri ke depannya, dalam artian tidak lagi bergantung ke negara lain. Kemudian kita punya kemandirian untuk mengelola. Bukan lantas kita tidak butuh kepada orang lain. Dalam artian kita dapat menciptakan karya anak bangsa sendiri, kemudian menghargai apa yang sudah kreativitas anak bangsa ciptakan. Pada akhirnya kita menjadi Indonesia yang lebih baik. Oke, berarti yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu membuat Indonesia lebih mandiri dan tidak tergantung terhadap negara-negara lain. Dan menghargai karya anak muda lah. Tunggu bentar. Itu maksudnya, emang bisa Indonesia untuk tidak tergantung dengan negara lain? Untuk ketergantungan pasti kita tergantung, dalam artian gimana caranya mau mandiri? Diplomasi untuk luar negeri apa itu pasti dibutuhkan, dalam artian tidak semata-mata Indonesia sendiri nggak mau berhubungan dengan orang lain, itu bukan itu. Bukan, maksudnya ketergantungan, bukan soal berhubungan berkomunikasi. Indonesia bisa nggak untuk tidak tergantung dengan negara-negara lain? Urusan sekarang aja di Indonesia masih sibuk untuk membicarakan emansipasi wanita, sementara di luar sudah membicarakan antara manusia versus AI. Nah, itu yang perlu dirubah sih, dalam artian. Dalam artian karena memang kalau dalam kacamata saya sekarang sudah bukan waktunya kita membicarakan porsinya laki-laki, porsinya perempuan. Sekarang porsi manusia sudah digantikan oleh AI. Di luar sudah fokus di situ. Emang bisa Indonesia tidak tergantung dengan negara-negara? Pasti bisa. Dalam artian ia tolak pikiran kita ya bersama teman-teman, bukan lagi pemikiran yang sudah dibahas berulang-ulang, kemudian di negara bagian barat sudah membicarakan tentang ini kita masih berbicara masalah ini. Dalam artian butuh kemandirian berpikir, dalam istilahnya untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita lebih baik. Seperti yang saya sampaikan itu, jadi Indonesia sudah bisa bersaing lah dengan negara-negara besar lah. Menurut Mas Ilyas, bagaimana caranya untuk Indonesia mandiri? Apa yang utama yang dibutuhkan? Karena itu yang harus dilakukan oleh pemimpinnya nanti. Apa yang utama yang harus dilakukan menurut Mas Ilyas? Pengelolaan, dalam artian yang sekarang belum bagus pengelolaannya. Bagus. Ya kalau bagus negara, belum mandiri, Mas. Ibu negara sudah dipindah, kemudian nantinya di sana akan dipindah. Sudah dipindah kan? Mau, belum masih. Di sana akan belum selesai. Di sana kan sudah disiapkan apa nantinya pakai transportasi listrik apa yang lainnya. Itu merupakan langkah-langkah menuju kemandirian lah. Dalam istilahnya kita dapat menjadi lebih baik ketika kita bergerak dan terus berkreativitas.
Apa tadi yang mau nambahin apa tadi? Saya mau nambahin tentang konsen itu. Pemimpin yang dibutuhkan bukan cuma pemimpin yang konsen dalam perekonomian, dan ini juga perlu, Mas, dan penting. Jadi pemimpin yang dibutuhkan juga harus fokus terhadap pendidikan yang di Indonesia. Kenapa pendidikan di Indonesia? Nah, gini Mas, kalau kita melihat di daerah-daerah pelosok itu banyak sekali keluarga yang mau menyekolahkan anaknya, tapi tidak bisa karena ekonominya tidak Berarti terjangkau. masalah ekonomi toh? Jadi kan berkaitan tuh ekonomi tentang sama pendidikan. Hmm. Nah ini masuk sama pertanyaan Mas Fadli. Kira-kira apa nih langkah awal untuk menjadikan Indonesia mandiri? Yang pertama adalah pengembangan SDM. Kalau misalnya SDM di Indonesia saja itu tidak berkembang, bagaimana kita untuk bisa mandiri? Seterusnya kan kita akan bergantung pada negara-negara luar. Oke, apa yang ingin disampaikan kepada Menteri Pendidikan? Loh, enggak, ini kan serius. Iya, apa yang mau disampaikan? Maksudnya lihat ke kamera aja langsung. Ya. Saya harap untuk Lo bilang, Mas Nadiem. Mas Diem Ke kamera. Apa yang mau disampaikan? yang kemarin hadir di acaranya Mata Najwa, Bro. Oke. Saya harap pendidikan di Indonesia itu lebih merata karena kebanyakan masyarakat di Indonesia yang ingin mengembangkan potensi di bidang akademik dalam artian berpendidikan itu memiliki hambatan di bidang ekonomi. Jadi alangkah baiknya pendidikan Indonesia itu lebih diratakan lagi seperti itu. Iya. Ya, karena sedikit banyak emang beasiswa yang meskipun ada beasiswa ya, ada sedikit banyak yang beasiswa yang salah sasaran. Salah sasaran. Itu saya tidak bisa menyebut di mana ya. Cuma ada lah yang salah sasaran. Ada. Di kampusnya Mas enggak? Enggak. Apa memang mau ngasih tahu kampusnya Mas? Ada. Oh. Ada yang salah sasaran. Entah di kampus saya atau di kampus yang lain itu pasti ada. Entah itu ngawang. Maksudnya berdasar nggak argumen tersebut? Berdasar itu. Sudah saya. Berdasar dari kampusnya Mas maksudnya? Tidak. Oh enggak. Itu Oh berarti melihat celah di kampus lain. juga hasil sharing. Oh sharing. Karena yang kemarin juga saya ketemu dengan kampus-kampus luar. Ya terutama di luar Madura lah. Ternyata salah sasaran tentang beasiswa itu nggak cuma terjadi di Madura saja. Ya. Di Madura saja, juga terjadi di kampus luar ternyata. Oh, gitu. Ya. Ya, langkah baiknya pendidikan itu lebih diratakan lagi, biar semuanya bisa merasakan gimana sih kalau jadi orang berpendidikan gitu. Oke. Oh, sekarang saya pengen mencoba untuk memberikan tantangan terhadap Presma Uniba, Presma Stiba, dan juga Wapresma IAIN Madura untuk memberikan dalam artian bagaimana dalam kacamata Mas ini terkait paslon-paslon tersebut, sekaligus memberikan masukan, kritikan terhadap paslon tersebut. Siapa yang mau duluan ini? Dari yang paling jauh sih. Ya, Yang paling betul jauh. itu. Karena Iya. kalau ngelihatnya dari jauh itu lebih luas. Lebih luas. Jauh dari sini maksudnya. Iya, dari jauh dari sini. Gimana Mas Ilyas? Saya mau Mas Ilyas itu ya karena ini diurut aja. Mas Ilyas, bagaimana Mas Ilyas melihat nomor urut 1 Mas Anies Baswedan sama Muhaimin Iskandar dalam kacamata Mas? Dan apa masukan yang ingin diberikan, saran terhadap keduanya? Kalau nomor 1 ya, Mas Anies itu pintar. Dia bukan orang partai tapi diusung oleh partai untuk menjadi presiden. Kemudian Caimin adalah kader Nahdlatul Ulama lah. Diakui atau tidak pasti dia tetap asuh aja NU lah istilahnya. Dia juga pintar. Kolaborasinya antara Caimin sama Mas Anies itu baik lah. Dalam istilahnya Caimin sudah berbagai macam dari kementerian di DPRD, jadi wakil DPRD, kemudian jam terbangnya, jabatannya juga banyak pengalamannya di birokrasi Indonesia sudah lumayan. Kalau Mas Anies juga
bukan hanya di dalam negeri, semenjak kuliah di luar negeri kemudian baik dikenal jenius yang pintar. Kritik. Kritikan Itu aja dulu untuk angka 1. Kritikannya apa ini? Itu aja itu. Paslon tersebut. Kritikan, masukan yang sebenarnya dari keduanya yang kurang adalah ini. Kalau segi kurangnya mungkin Apa memang perfect sudah? pasti ada plus minusnya juga. Oh iya, kalau memang ada plus minusnya berarti ada minusnya apa ini biar mereka menyelesaikan minusnya tersebut gitu. Minusnya ya dari dua paslon ini tidak ada yang ada pengalaman dalam segi kayak pertahanan bangsa, kemudian bagaimana menyikapi ancaman dari luar, kemudian bagaimana menyikapi misal ada perang lagi itu nggak ada di sana. Oh, berarti itu yang menjadi PR anggaplah masukan dari Mas Ilyas. Iya. Oke. Kalau untuk Pak Prabowo sama Mas Gibran gimana menurut Mas Gibran? Ini kalau salah habis ini dia langsung disamperin tim Pak Prabowo ini. Loh enggak, ini kan rata semuanya, Iya. dapat kursi yang sama. Tapi kalau benar siapa tahu setelah ini langsung. Gimana? Iya. Perihal pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ya. Yang pertama dari wakil Mas Gibran dulu, saya sangat mengapresiasi luar biasa seorang pemuda yang di umur rata-rata, belum rata-rata ya, belum masuk terhadap umur capres, namun sekarang mampu menjadi calon Karena ya dengan itu, karena masalah background itu saya tidak terlalu tidak terlalu mengkritisi atau seperti apa, cuman ya oh iya kan, dengan putusan beraninya MK lah. dong. Dengan Karena gimana? putusan MK. Ya, putusan MK. Dengan beraninya dia tetap melanjutkan dengan kritikan dan lain sebagainya, tetap berani untuk maju sebagai cawapres maksudnya. Juga di waktu masih menjabat sebagai wali kota. Itu. Terus perihal Pak Prabowo sangat luar biasa juga dengan mental yang saya rasa benar-benar, kalau berbicara keikhlasan terhadap Indonesia itu benar apa kata Gus Dur. Saya bukan berarti orang Prabowo ya. Cuman dari beberapa calon itu ada peran tokoh NU semua. Kalau dulu saya milihnya karena memang basisnya Nahdlatul Ulama ke paslon A. Kalau sekarang paslon Nahdlatul Ulama tidak menyatakan sikap, justru malah netral karena di dalam 3 calon itu ada tokoh ulama semua, tokoh NU semua maksudnya. Jadi juga Gus Dur pernah menyampaikan bahwa yang paling ikhlas untuk mengabdi terhadap negara di Indonesia ini hanya Prabowo. Karena kenapa saya percaya itu? Karena setiap perkataan Gus Dur, ramalan Gus Dur itu menjadi kenyataan. Ya siapa tahu memang benar-benar ikhlas beneran Pak Prabowo untuk mengabdikan dirinya kepada Indonesia ini. Tapi ketika dilihat jejaknya memang seperti itu. Dari beberapa kekalahan sampai pada tahun lalu dia sebagai rival sehingga menjadi kawan, itu sangat luar biasa. Hati apa yang kalau kita masih menyebut hati apa kalau bukan hati ikhlas, hati benar-benar mengabdi kepada negara. Bisa aja ambisi. Ya, itu di luar dugaan saya. Kalau menurut saya itu memang benar-benar perkataan Gus Dur yang memang tercapai seperti itu. Nah, itu apresiasi saya. Perihal kritikan, ya memang benar bahwasanya mari kita jalankan Pilpres ini dengan jujur dan adil juga, sehingga tidak perlu melibatkan petinggi-petinggi yang di atas. Sorry, ini untuk klarifikasi aja. Maksudnya di paslon nomor 2 melibatkan petinggi. Takutnya semua, maksudnya yang saya butuhkan sekarang adalah kritikan terhadap, Oh, iya. bukan asumsi atau mengantisipasi. Oh ya. Nah, untuk dari apa yang kurang dari yang dua pasangan, ini apa yang kurang dari nomor urut 2 ini? Oh ya, mungkin dari nomor urut 2 ini
apa ya kekurangannya? Nggak ada. Bukan nggak ada sih, tapi saya kalau menilai kekurangan orang lain itu agak ribet. Setidaknya ini kan bisa jadi masukan. Iya, Kalau iya. nggak bisa Iya. ngasih masukan secara langsung, siapa tahu melalui ini bisa ngasih masukan. Ya mungkin masukan saya seperti apapun program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran itu, saya rasa itu sudah bagus. Cuman sehingga tidak ada lagi kata capres tidak ada gunanya. Cawapres tidak ada gunanya. Misal nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran benar-benar tercapai mimpinya, semisal semoga tidak ada isu bahwa Wapres itu hanya sebagai alat untuk kemenangan. Ya maksudnya untuk Mas Gibran sebagai wakil presiden, bagaimana perannya juga aktif terhadap masyarakat sehingga tidak hanya terlihat ketika pelantikan saja. Itu mungkin masukan dari saya karena sudah terjadi di sebelum-sebelumnya, meskipun memang benar-benar kepemimpinannya baik, ya isu itu perlu diakui bahwasanya capres hanya sekedar wapresnya hanya sebagai alat kemenangan saja. Seperti yang Sebelumnya. Yang maksudnya yang Kiai Jokowi. Ma'ruf Amin. Oh, Ya. itu isu Hanya yang dilihat beredar. waktu pelantikan saja sih. Kalau yang untuk Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini gimana dalam kacamata Mas Dimas? Menurut pendapat saya, Iya. Pak Ganjar yang dulunya 2 tahun terakhir kalau nggak salah saya pernah mengikuti YouTube-nya di setiap kegiatannya Pak Ganjar itu bagus karena beliau sepertinya tulus ya. Saya nggak tahu niat aslinya, sepertinya tulus untuk sosialisasi kepada masyarakat, untuk memberikan ilmu dan pengalamannya kepada setiap mahasiswa. Karena kan Pak Ganjar juga terkadang seringkali turun tuh ke bawah, ke kaum milenial. Jadi Pak Ganjar itu juga beberapa kali untuk berbaur dengan kaum muda seperti itu. Nah, kalau Pak Mahfud ini yang sebagai cawapres yang dikatakan memiliki darah Madura kan. Tapi tidak bisa dikatakan fix dulu Madura untuk memilih Pak Mahfud karena setiap orang kan pasti memiliki pendapat masing-masing. Jadi tapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang memilih Pak Mahfud. Jadi kalau dari paslon nomor 3 ini sudah bagus menurut saya. Alangkah baiknya. Sebelum saya tertarik saya Pak Mahfud itu dulu. Kenapa? Sebentar. Belum tentu semua orang Madura memilih Pak Mahfud Iya. gitu. Maksudnya Pak Mahfud walaupun orang Madura gak cocok bagi orang Madura. Bukan nggak cocok. Gimana? Bukan nggak cocok bagi orang Madura total ya. Pasti ada beberapa yang memiliki pandangan yang berbeda tentang Pak Mahfud. Kenapa kok bisa berpandangan seperti itu? Karena memang di perkumpulan lah, ada di perkopian, ada yang mengatakan bahwasanya ada keluar kalimat-kalimat kontra terhadap Pak Mahfud. Jadi saya berasumsi seperti itu. Oh ternyata tidak total seluruh orang Madura itu, meskipun Pak Mahfud memiliki darah Madura, tidak total semuanya orang Madura akan memilih Pak Mahfud. Seperti itu. Oke. Kritikannya apa? Nah kritikannya, alangkah baiknya saya hampir sama sih sama Mas Imam tadi, karena juga melihat di tahun sebelumnya sepertinya bukan nggak terlibat, kurang terlibat, sampai ada isu yang mengatakan hanya dibutuhkan untuk kepentingan kemenangan. Nah alangkah baiknya untuk paslon 3 ini di 2024 nanti dan seterusnya selama menjabat, semisal Terpilih. tujuannya tercapai, membagi tugaskanlah sehingga yang terlihat pada masyarakat, yang berbau terhadap masyarakat, tidak cuma salah satu dari keduanya.
Jadi keduanya sama-sama terlihat, sama-sama berdampak, sama-sama bermanfaat bagi masyarakat. Oke, ya itu pandangan dari beberapa dari ketiga nih anak muda yang ada di Madura. Sebelum saya tutup, saya minta closing statement-nya terlebih dahulu terhadap apa yang ingin disampaikan terhadap generasi muda untuk menentukan pilihan nanti ke depan. Dari Mas, dari paling ujung sana dulu, yang jauh dari saya. Langsung. Closing statement buat teman-teman semua, buat anak-anak muda. Dari ketiga paslon ini semuanya baik, tidak ada yang buruk. Maksudnya disuruh pilih semua. Enggak, maksudnya gini. Golput ya. Maksudnya gini. Dari ketiga paslon ini kan baik ya. Jadi dan setiap kepala pasti memiliki pendapat masing-masing. Entah menurut saya paslon A ini baik dan menurut Mas Imam ini paslon A ini nggak baik. Itu kan pendapat masing-masing. Cuma kalau mengutip dari kata-katanya Firsa Besari, semua hanya perlu mata yang tepat untuk memandang. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita bedakan, jangan jadikan politik untuk memecah belahkan Indonesia, apalagi persaudaraan. Ini bukan adanya politik seperti ini, bukan bendera untuk mengadakan perangan, tapi bendera untuk menyatukan. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya hindarilah hal-hal yang dapat memecah belahkan Indonesia, dapat harus membungkam suara-suara yang dapat mengadu domba antara kita semua. Jadi alangkah baiknya persepsi kita ya udah, menurut persepsi kita apa yang tidak bisa kita kendalikan kita pasrahkan pada mereka. Seperti itu. Mas Imam, gimana? Baik, sama juga pesan saya terhadap pemuda-pemuda utamanya yang ada di Madura. Kita harus dewasa menyikapi pemilihan 2024. Kita juga meskipun masih terbilang pemuda, kita juga perlu dewasa menyikapi media-media yang ada di Madura utamanya. Kita harus tahu dulu karena hal yang terjadi kita tidak tahu latar belakangnya karena kenapa, sehingga kita berasumsi bahwa ini salah, ini benar. Kita harus mengkaji dulu bagaimana kebenarannya, bagaimana juga ini terjadi, sehingga kita tidak salah menanggapi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk ditanggapi. Perihal pemilu, mari kita sama-sama pilih pemimpin sesuai yang kita yakini dan sesuai yang kita pandang baik. Namun juga jangan menyalah-nyalahkan dan juga mencaci maki, apalagi mencaci maki paslon-paslon yang memang tidak kalian kehendaki. Mereka orang-orang baik semua. Ketika melihat keturunan, mereka orang-orang yang memang adalah keturunan orang-orang pejuang semua. Kita berhutang budi kepada mereka. Jangan sampai ada kata-kata yang memang sampai menyakiti mereka seperti itu. Itu mungkin pesan saya dari pemuda. Terus lagi, bagaimana kita juga tidak golput ya terhadap pemilu 2024. Apapun itu, jangan memilih golput karena harapan kita ke depan ditentukan oleh kita pemuda. Oleh satu orang itu adalah penentu dari masa depan Indonesia. Karena golput bukan salah satu yang terbaik. Golput itu bukan hanya karena tidak datang ke TPS, tapi karena datang namun dipilih semua, itu adalah suatu yang golput juga. Maka hindari itu. Kita pilih yang memang benar-benar diyakini, dan mari siapapun yang terpilih itu adalah presiden kita hormat kepada mereka, dan kita harus bertanggung jawab bagaimana berperan terhadap program-program yang dibangun oleh mereka. Itu saja dari saya. Oke. Terima kasih. Terakhir, Mas Ilyas. Ini adalah pilihan. Setiap sesuatu tidak perlu menjadi permusuhan. Memilih sesuai dengan hati, tidak perlu saling sikut apa yang lainnya. Karena selesai pemilihan, ini pasti ada kehidupan selanjutnya. Dalam artian 2025, 2026, nanti 2000 selanjutnya ada pemilihan lagi. Ini dinamika kehidupan. Dalam artian tidak mungkin kita terpecah belah gara-gara 2024 ini. Kita lihat ke tahun-tahun yang silam bagaimana kita merdeka sampai akhirnya sekarang kita dapat merasakan pendidikan apa yang lainnya. Harapan yang terakhir, teman-teman yang nonton, kemudian para pemuda dapat menentukan pilihannya sendiri dan tidak perlu bermusuhan sampai akhirnya kita
merayakan pesta demokrasi ini dengan gembira dan juga penuh dengan antusias bersama. Oke, ya saya ucapkan terima kasih buat ketiganya yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam program Breakdown ini. Di sini ada kembali lagi ada Mas Ilyas Presma Uniba Madura, terus ada Mas Imam dari Presma Stiba, terus juga ada Wapres IAIN Madura, Mas Dimas. Ya, terima kasih sudah mau datang ke Siap, program sama-sama. Breakdown kami. Ya, sahabat KTV, ada sekitar 63 juta pemuda yang akan berpartisipasi dalam Pilpres 2024 nanti, yaitu yang kalian akan menentukan pilihan kalian pada 14 Februari 2024 nanti. Siapapun yang dipilih itu yang akan memimpin Indonesia ke depan. Jadinya sebagai anak muda, walaupun kalian paham ataupun tidak tentang politik, ataupun kalian ngikutin ataupun tidak tentang politik, tapi sangat penting suara kalian untuk menentukan pemimpin yang akan datang. Bagi paslon, lihatlah apa yang sedang kami bedah di sini, ini yang bisa menjadi alat bagi kalian untuk merayu anak muda, terutama yang ada di Madura. Itu saja dari saya Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.